Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hari ini saya mengundang anggota geng motor untuk bercerita di acara ini. Tentu Anda semua penasaran kenapa saya mengundang anggota geng motor untuk menceritakan kisah mereka di Kick Andy. Daripada Anda penasaran terlalu lama, maka segera saja kita panggil Asri Mervison Pelogila. Asri, apa kabar? Kamu biasa dipanggil Ari ya? Ari. Oke, Ari silakan duduk. Ya. Ari, kamu berasal dari mana? Kupang, NTT. Saya dengar memang Ari anggota geng motor ya? Ya, anggota geng motor Imut. Tunggu, geng motor apa? Imut. Maaf ya, ini memang kalau dibilang geng motor Imut, sementara yang datang Amit. Amit-amit. Ini nggak cocok. Geng motor kan harusnya namanya sangar gitu loh ya. Ya. Geng motor Imut. Kenapa namanya Imut? Nama geng motor sendiri itu berawal dari tahun 2010. Tapi sebelumnya orang-orang yang kita ada sekitar 8 atau 9 orang, itu orang-orang yang frustrasi. Ya biasa lah geng motor kan. Ya. Pasti ini acaranya kebut-kebutan, balap liar, bikin onar, itu kan acaranya kan? Frustrasinya gini Bang, Oh. kita ini sekolah, kuliah, basic kami adalah peternakan. Oke. Tapi setelah lulus, bekerja di berbagai bidang yang di luar dari apa yang kita sekolah. Sejak 2005, itu kita berdiskusi dan berkeliling ke kampung-kampung. Itu belum nama geng motor. Tapi naik motor? Naik motor. Keliling kampung? Iya, keliling rame-rame? Berlima, berenam. Oh, ini itu pendiri pertama ini ya? membagi pengetahuan kita tentang peternakan pertanian kepada masyarakat melalui teknologi tepat guna. Nah, semenjak tahun 2010, pertengahan 2010 kita berkenalah dengan satu metode pendekatan baru, yaitu pendekatan asset base. Apa itu? Pendekatan yang melihat potensi bukan masalah. Oh, oke. Ya. Jadi kalau ada masalah, kita lihat dari konteks atau perspektif potensinya. Potensinya, ya, bukan melihat masalahnya. Masalahnya. Kalau Ya. lihat masalahnya frustrasi lagi. Frustrasi lagi. Jadi 2010 itu maka itu resmi geng motor, nama resminya geng motor Imut. Oke, jadi kegiatannya apa nih? Balap-balapan, liar kegiatannya gitu? itu tadi saya bilang kita tetap turun ke balap-balapan ke kampung-kampung. Sampai di kampung bermalam 1-2 malam bersama masyarakat, bercerita bersama masyarakat, ilmu pengetahuan yang kita dibagikan. Jadi ini bukan geng motor yang balapan liar, bikin onar itu bukan ya? Bukan. Oh. Jadi malahan kita mengajak teman-teman yang punya. Nah, salah satu alasan lain kenapa nama geng motor itu muncul pada tahun 2010 karena memang di tahun itu tren geng motor itu lagi naik. Di Kupang sendiri juga itu sebanyak ada. Jadi kalian dimasukkan kualifikasi geng motor, tapi ini geng motor yang berbeda, yang berbuat baik, berbagi ilmu pertanian dan peternakan kepada warga masyarakat di desa-desa di mana kalian geng motor ini belusukan begitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Geng motor identik dengan arogansi dan hal yang negatif di jalanan. Namun berbeda dengan geng motor asal Nusa Tenggara Timur yang satu ini, bernama Geng Motor Imut. Didirikan sejak 2005, mereka menggunakan motor untuk keluar masuk kampung mengunjungi masyarakat. Imut merupakan akronim dari inovasi, mobilisasi untuk transformasi, yang mempunyai misi untuk membantu kehidupan masyarakat di NTT. Geng motor ini berfokus di sektor pertanian, peternakan, konservasi hutan, dan energi terbarukan.
Saat ini, geng motor imut sedang memprioritaskan kegiatan di Pulau Semau. Mereka membantu para petani bawang dengan memberikan solusi irigasi lahan yang sebelumnya masih konvensional. Masyarakat juga diberi pelatihan cara mengolah pakan ternak, membuat pupuk organik, dan menanam tanaman. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat hidup yang berkelanjutan. Sejak 2005, geng motor imut sudah membuat produk-produk inovasi seperti desalinator, briket arang, biogas, dan kompor biomasa. Berkat inovasinya, mereka mendapat beberapa penghargaan. Ya, itu sekilas cerita tentang geng motor. Kalau Anda penonton setia Kick Andy, sekitar tahun 2013, Anda pasti nonton bagaimana saya juga datang bersama geng motor imut ini masuk ke desa mana waktu itu? Desa Tanini. Tanini. Nah, itu ada cerita sedikit ya. Saya mau cerita. Waktu kita ke sana, terus katanya mau dijemput pakai mobil kan? Iya. Begitu kita lihat mobilnya panik. Kenapa? Mobil itu bannya segini, besar sekali, kemudian berlumpur. Saya udah menduga pasti di sana ini medannya berat ini. Sementara mobil yang kami sewa adalah Innova. Saya udah punya insting, saya diam-diam bisikin ke salah satu tim Kick Andy Foundation waktu itu, saya bilang siapkan tali. Karena jangan-jangan mobil kita harus diseret ini atau ditarik. Maka kami membeli tambang itu ya, taruh di mobil. Apa yang terjadi? Waktu berangkat kami masih menikmati betul kan, nyebrang sungai. Nyebrang sungai. Set. Kalian geng motor juga pakai ngeng gitu kan. Nah, waktu sampai di desa itu setelah sekian berapa jam itu waktu itu 3 jam lebih itu. Iya. 10 jam. Oh 10 jam ya, karena iya betul. Perginya jam 7, pulangnya jam 5 pagi. Iya betul. Itu gara-gara apa? Nah, ini buat penonton ini. Waktu sampai di desa hujan deras, saya udah curiga bagaimana kita harus kembali lewat sungai yang kami lintasi atau yang kalian lintasi cuma semata kaki itu. Tapi saya tahu pasti ini arusnya akan deras. Dan kejadian. Tengah malam sekitar jam 2 atau jam berapa itu kita sampai di situ dan airnya deras sekali. Supirnya bilang, Pak Andi nggak apa-apa, ini biasa, kita tabrak aja. Saya bilang jangan. Masalahnya mobil yang bannya besar ada di belakang kita. Jalan sempit. Akhirnya mobil itu nerabas. Saat dia naik ke sana bisa lewat sungai itu. Ini supirnya bilang, 1, 2, 3, tancap gas, syat, blub, tenggelam kami. Keseret arus, lompat dari mobil, kita dorong naik, akhirnya ditarik tali. Dan bayangin, dalam kegelapan jam 3 pagi kami kedinginan, kehujanan. Itu peristiwa dengan geng motor imut ini. Jadi jangan ajak saya lagi ke sana ya. Itu penderitaan. Ini kita mau ajak ke Semau, langgar jangan. lagi. Ini dengar-dengar ombak lagi besar. Jangan kedua kali ya. Nah, tapi pengalaman itu berkesan sekali buat saya. Karena di sana kita kasih bantuan sapi ya buat warga desa di sana. Baik, nah kalau geng motor ini sendiri sekarang anggotanya berapa banyak ya? 750 sampai 1000 orang. Dan itu menyebar di hampir 11 pulau, 10 kabupaten yang ada di Kupang, dan ada di 4 provinsi. Jadi anggotanya memang kenapa banyak? Karena orang yang kita kunjungi itu resmi anggota kita. Otomatis ya. Termasuk Bang Andi juga, karena Bang Andi itu saya anggota geng motor Salam Tapaleo. Nah, program yang dilakukan sekarang apa? Mulai dari 2010 sampai 2012 itu kami gerakannya gerakan sporadik. Jadi kita berkunjung ke desa satu, berkunjung ke tempat lain seperti itu. Nah, setelah tahun 2012 kami coba merefleksi. Ternyata yang kami temukan memang banyak tempat yang kami kunjungi, tapi untuk mengukur sampai di mana dampak itu tidak bisa kami ukur karena kami hanya sekali ke situ setelah habis. Sporadis. Ya, sporadis. Jadi lalu kami coba merubah model pendekatan kami. Kami memilih salah satu lokasi untuk
tetap continue di situ. Tujuannya itu untuk mau melihat apakah yang kami berikan kepada masyarakat itu bermanfaat dan berkelanjutan atau tidak. Sehingga karena pendekatan itu ada lembaga donor yang melihat kami dan membantu kami. Sehingga dari tahun 2014 sampai 2020 itu kami dibiayai oleh lembaga. Mungkin kesempatan ini juga saya ucap terima kasih kepada GF dan SGP serta Yayasan Pikul yang memang memberikan support kepada kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Pulau Semau. Nah, sebelum ke Pulau Semau ya, saya ingin tahu. Tapi sebelum itu kan ada program penerapan teknologi sederhana untuk biogas dan mengubah air laut menjadi air tawar. Itu masih jalan itu? Air laut dan air tawar itu untuk sementara dia habis di sekitar tahun 2014. Tapi biogas itu masih jalan sampai sekarang. Biogas itu apa manfaatnya buat masyarakat? Masyarakat ini kan punya hampir semua orang masyarakat itu memiliki ternak. Salah satu persoalan yang kami temui juga selalu masyarakat mengalami gagal panen. Kendala tanya kenapa? Oh, karena kurang pupuk dan sebagainya. Nah, dengan teknologi biogas selain dia manfaatkan limbah ternak itu sebagai pupuk, dia juga mendapat energi soal pembakaran api atau listrik. Jadi dari kotoran sapi dan apa biasanya sana? Kotoran sapi. Ada sapi, ada babi, kambing, ayam. Diolah sedemikian rupa jadi biogas sehingga orang kalau mau masak tinggal pakai kayak kompor gas. Pakai kompor gas. Iya, dari kotoran ternak tadi ya. Sisanya itu dia jadi pupuk. Sisanya jadi pupuk. Itu yang dilakukan oleh geng motor untuk membantu warga masyarakat. Nah, nanti cerita apa yang dilakukan di Pulau Semau karena ini proyek yang paling baru ya, yang dilakukan oleh geng motor. Bayangkan, ini usianya sudah 15 tahun geng motor ini ya. Jadi dari imut-imut sekarang udah jadi amit-amit. Oke, nanti cerita apa yang dilakukan di Pulau Semau. Tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Jadi dari awal semangat kami geng motor itu berbagi sebelum mati. Ya, Ari. Jadi kita kembali cerita soal apa yang dilakukan oleh geng motor ya. Waktu saya ke sana itu ada bagaimana berbagi pengetahuan buat petani ya, agar mereka dalam beternak dan bertani itu kualitasnya meningkat, hasilnya juga meningkat. Karena kalian kan sarjana-sarjana atau mahasiswa waktu itu pertanian ya. Dan kemudian ada biogas tadi. Kemudian saya dengar biogas itu bisa disimpan di ban dalam. Di ban dalam. Ya, itu ya teknologi terapan lah ya yang kalian lakukan. Dan belakangan ada literasi ya. Apa yang dilakukan oleh geng motor dalam konteks untuk literasi ini? Jadi itu kami membangun kolaborasi kerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di Kupang maupun di Pulau Sabu. Di Pulau Sabu itu ada relasi community, ada juga pemuda-pemuda yang ada di Pulau Rote. Nah, itu mereka yang memang langsung ke desa anak-anak untuk mengelola taman-taman baca ini. Jadi kami membuka jaringan, mengumpulkan buku-buku bacaan dan mendistribusikan ke teman-teman ini. Itu ada juga. Nah, kalau di Pulau Semau apa yang kalian lakukan ini? Di Pulau Semau itu letaknya di mana ya? Pulau Semau itu kalau dia di samping ibu kota provinsi. Oh, dekat Kupang situ. Ada pulau. Ada pulau. Pulaunya sangat unik. Kenapa? Apa uniknya pulau ini? Uniknya hampir dia pulau kecil yang kondisi lingkungan ketersediaan air tanahnya memang sangat terbatas. Tapi hampir 60% kebutuhan masyarakat Kota Kupang didistribusi dari Pulau Semau. Kebutuhan apa ini? Sayur mayur? Sayur, ikan. Bawang, jagung. Dari situ? Dari Pulau Semau. Padahal air tawarnya terbatas sekali. Air tawarnya sangat terbatas karena memang kondisi pulaunya sangat pulau-pulau kecil dan kars. Jadi masyarakat di sana pekerjaan utamanya apa? Masyarakat di sana pekerjaan utamanya adalah bertani. Nah, sejak 2014 sampai sekarang kami di Pulau Semau itu kami lebih bersama masyarakat meningkatkan dan menjaga kualitas
dari hasil pertanian mereka. Ya, terutama Jadi, bawang dan sayur mayur. Karena problematika mereka apa dulu? Problem yang mereka hadapi masyarakat sana? problem yang mereka hadapi itu ya terutama air. Terus, jadi apa yang dilakukan Pengetahuan. oleh geng motor di sana? Geng motor datang ke sana itu ke aktivitas kegiatan geng motor sebelumnya. Jadi geng motor pertama tuh geng motor melakukan mengajak untuk kembali kepada bertani yang Sehat, yang baik. aman lah. Oh, Gitu. Artinya aman untuk lingkungan, Iya. aman untuk Konsumen. masyarakat yang konsumsi. Karena kalau mau hitung di Semau jumlah tanah dan batunya lebih banyak dari tanah. Ya. Oke, terus? Nah, mungkin dengan pertanian-pertanian alami seperti ini itu bisa mempertahankan kondisi di pulau itu. Kalau tadi itu ada pengairan apa sistem Iya. pengairan yang kalian bikin tuh pakai Ya, pipa jadi itu ya? kami melakukan pertama mengajak mereka untuk tidak usah pakai pupuk kimia, kita bisa buat pupuk ini. Karena pendekatan kita kan pendekatan potensi. Di sana ada kotoran ternak, Iya. ada bahan-bahan yang lain sebagai bahan pupuk. Tidak usah lagi kita beli dari luar yang datang merusak lagi lingkungan di sini. Jadi diarahkan ke organik. Tapi dulu. yang menjadi soal tantangan bagi kami, Apa itu? mungkin tadi di video tadi itu ada yang nyiram pakai pikul gini. Iya. Itu satu orang di Semau itu dia mampu mengolah dalam musim tanam bawang itu dia sekitar 30 bedeng, pematang bedeng. Nah ukuran satu bedeng itu 1,5 meter, maksimalnya 30 meter. Nah itu sebanyak 30 meter. Jadi dia membutuhkan waktu 10 jam sampai 12 jam sehari untuk Mengerjakan. nyiram. Jadi Untuk habis siram. waktu di situ Habis ya? waktunya habis untuk penyiraman. Karena mulai jam 4, habis jam 11 siang, diistirahat jam 2, dimulai lagi sampai sore. Oke, lalu apa yang dilakukan oleh geng motor Nah, Imut ini? supaya dia mau buat pupuk, ngumpul-ngumpul kotoran-kotoran ternak ini, ya kita harus menciptakan sesuatu yang memotong waktu penyiramannya ini. Iya. Yaitu dengan menemukan jadi dipasang di pipa. dipasangan pipa sehingga dia tidak membuang tenaga yang terlalu banyak. Jadi untuk- orang itu tidak usah mondar-mandir, tapi pipanya udah nyemprot semua. Iya, gitu ya. tinggal dia buka keran Buka dan dia keran, semua aja. sambil airnya jalan dia angkut pilih kotoran untuk buat Oke, pupuk. jadi dia punya waktu sisa Punya waktu. untuk mengerjakan pemupukan. Iya. Ini untuk petani apa ini? Petani bawang. Terutama bawang. Bawang. Nah, sebelum dan sesudah bagaimana hasilnya? Menurut sebelum dan sesudah mereka sangat senang karena memang sangat terbantu dari sisi waktu dan sisi tenaga. Secara ekonomis juga memang sangat ini karena mereka juga buat sendiri perbandingan antara bawang yang menggunakan pupuk kimia dan pupuk organik ini memang kualitasnya memang berbeda. Terutama dilihat dari daya susutnya. Kalau bahan kimia memang kalau 3 bulan penyusutannya 70-80%. Jadi simpannya 100 kilo, 3 bulan kemudian sisa hanya 20 kilo, 15 kilo. Sedangkan yang ini dia 20-30%. Ke depan apalagi rencana geng motor Imut ini? Jadi sampai sekarang itu kita dengan masyarakat Semau karena memang dalam hal masih tetap menjaga kondisi di Semau, itu ada pembuatan tungku biomasa. Jadi pembuatan tungkunya jadi masyarakat tidak perlu memotong kayu yang besar-besar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi cukuplah dengan Untuk masak dan lain-lain, Masak dan lain-lain tidak lagi dengan- potong pohon ya? Iya. Jadi ini untuk menjaga lingkungan menjaga juga ini? lingkungan. Dan kita juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan sendiri. Jadi dengan konsep 1/4 dari luas lahan mereka Apa yang dilakukan? itu dibuat hutan. Oh, Jadi lahannya ditanamin pohon. ada lahan 1/4 bagiannya itu ditanami segala macam jenis pohon dan dijadikan hutan aja, tidak usah diambil. Kalau mau ambil hasil hutan yang bukan kayu. Sekaligus membantu mereka memelihara beternak madu. Jadi kita mengajak mencari teman-teman orang-orang yang punya keahlian, sudah punya kemampuan beternak madu. Kita bawa ke Semau, ajarlah orang di sana, bagaimana beternak madu. Tujuannya apa? Tujuannya karena mereka beternak madu dengan sendiri pasti mereka akan menanam pohonnya lebih banyak. Sehingga lingkungan di situ semakin terjaga. Oke, menarik. Tapi apa yang kalian dapatkan dengan semua yang kalian lakukan ini, anggota geng motor? Ini kan pengorbanan kalau aku lihat ini. Iya, jadi dari awal semangat kami geng motor itu berbagi sebelum mati. Berbagi sebelum mati. Jadi semua yang ada di kepala kita tuh harus sebelum mati semua orang harus tahu.
Kita bagikan ya. Ya, itu menjadi semangat, sebagai semangat bagi anggota geng motor. Jadi berbagi sebelum ajal. Sehingga pada kesempatan ini juga saya mau bilang bahwa marilah kita geng motor mau berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melihat memendirikan Indonesia, karena memang Indonesia punya sangat banyak potensi yang terutama untuk keberlanjutan generasi ke generasi selanjutnya. Semoga apa yang dilakukan oleh geng motor menginspirasi banyak orang. Jadi kalau dengar kata geng motor, jangan panik dulu. Imut. Ada geng motor imut. Jadi yang berbuat baik dalam kegiatan-kegiatannya ya. Ya. Baik. Kalau ada yang mau ikut bantu-bantu untuk donasi gitu, bisa? Kami sangat terbuka. Baik, Ari, terima kasih ya sudah mau hadir di acara Kikendi. Terima kasih sudah mewakili teman-teman. Salam buat teman-teman, tapi jangan ajak saya lagi menderita seperti dulu. Salam Tapaleuk. Tamu berikutnya seorang anak muda juga, masuk dalam komunitas geng motor juga, tapi dia sesekali melakukan solo touring sendirian ke berbagai daerah untuk membantu anak-anak kanker. Apa yang dia lakukan? Ikuti terus Kick Andy. Bang Andi sudah bisa jadi bagian dari satu tenda ini, Bang. Iya, udah bisa menerjemahkan. Oke, jadi mulai hari ini aku jadi anggota satu tenda ya. Siap, Bang. Ya, tamu kita berikutnya seorang anak muda yang juga masuk di dalam anggota geng motor, tapi sesekali dia touring sendiri untuk tujuan yang mulia juga, yaitu membantu anak-anak dengan kanker. Nah, penasaran? Mari kita sambut Stefanus Potoelu. Steve, apa kabar? Kabar baik, Bang Andi. Kabar baik ya. Silakan duduk. Terima kasih, Bang. Ya. Steve, asli dari mana? Saya asli dari Kupang, Bang Andi. Wah. Perbatasan dengan Timur Leste, Bang. Oh, saya pernah ke Atambua, Atapupu. Oh, saya ke utaranya, Bang. Yang cekungan kecil itu, Bang. Oke. Nah, yang terpisah dari Dili. Oke, senang sekali ya, Steve. Kamu bisa datang ke acara Kikendi karena aku dengar kamu juga mendirikan komunitas satu tenda. Iya, Bang. Kenapa nggak 3 tenda, 4 tenda, 10 tenda? Kenapa cuma 1? Itu sebenarnya dari basic saya, Bang. Saya waktu masih kuliah dari 2007 sampai 2011 itu basic saya itu pendaki gunung, Bang. Oke. Nah, jadi kalau mendaki gunung itu kan biasanya kita meminimalisir barang bawaan kan, Bang. Jadi 3-4 orang itu cukup untuk satu tenda saja. Nah, apa maknanya? Makna satu tenda itu, Bang, karena selama saya mendaki gunung, saya menemukan bahwa ketika kita di perjalanan atau ketika sampai tempat camping, itu kita tidak mengenal lagi dia asal mana, teman saya ini sukunya apa, agamanya apa. Tetapi di situ kita jadi satu, karena kita mau menikmati alam dan bertahan hidup di alam. Jadi tidak ada sekat-sekat di situ ya? Tidak ada lagi sekat. Semua menjadi satu guyup. Satu guyup. Tidak ada lagi perbedaan kamu agamanya apa, betul, kamu sukunya apa, budayanya apa, bahasanya apa, nggak ada itu. Betul, ya. Bang. Oh. Bahasa kita cuma satu, bertahan hidup. Gitu. Bertahan hidup, kemanusiaan. Kemanusiaan. Karena di bawah tenda itu kita berbagi. Gitu. Ya. Oke, menarik. Satu tenda. Satu tenda. Oke, di mana di bawah tenda itu, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita merasa bersatu. Ya. Tidak ada lagi sekat-sekat. Bang Andi sudah bisa jadi bagian dari satu tenda ini, Bang. Iya, udah bisa menerjemahkan. Oke, jadi mulai hari ini aku jadi anggota satu tenda ya. Siap, Bang. Siap. Steve sendiri sehari-hari ini sudah bekerja mahasiswa atau? Saya 2011 sampai 2017 bekerja. Iya. Lalu sejak 2017 resign, lalu mendirikan satu tenda. Lalu fokus sekarang membesarkan satu tenda, begitu, Bang Andi. Masih kuliah atau fokus ke situ? Kuliah sudah selesai. Kebetulan 2017 kemarin saya sempat melanjutkan kuliah. Ambil apa? Ambil komunikasi. S2, betul. Okay. Di Universitas Mercu Buana, yang Meruya. Lalu karena sudah mulai touring, waktu menjelang tahun terakhir sudah sering menghilang dari kampus. Tapi syukur waktu Februari kemarin
Februari 2020 Iya. menyelesaikan tesis. Udah selesai S2-nya ini berarti? Sudah selesai ujian, hanya wisudanya belum karena terhalang COVID. Oke. Sabar aja. Tapi saya juga karena jarang ke kampus sih Bang sebenarnya. Sibuk touring. Sibuk touring, touring ini nanti jelasin ya, apa yang dilakukan, Siap, kemana saja, Ya. karena ini konteksnya tentu dengan kebaikan. Ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, ikuti dulu liputan berikut ini. Seperti apa ya perkampungan di sisi barat Lampung ini? Banyak cara untuk berbuat kebaikan. Salah satunya yang dilakukan oleh Stefanus Potoelu. Pria asal Kupang NTT ini gemar berkegiatan outdoor, seperti naik gunung dan touring sepeda motor. Dirinya pun juga merupakan founder komunitas Satu Tenda. Di balik hobinya ini, Steve memiliki semangat untuk berbagi kebaikan. Salah satunya yang ia lakukan pada Oktober 2020. Dirinya mengadakan solo touring menjelajahi Pulau Sulawesi. Aksinya ini juga menjadi cara untuk menghimpun donasi. Steve menggalang dana bagi anak-anak pejuang kanker di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Sebelumnya, ia juga pernah menggalang dana bagi anak-anak pejuang kanker dengan melakukan solo touring menjelajahi Sumatera. Bagi Steve, ia ingin berbagi dari apa yang ia miliki, karena dengan berbagi, ia menemukan arti kebahagiaan. Kalau touring gitu biasanya sama siapa aja? Saya sendiri Bang, Sendiri. sendiri. Oke, terus apa yang kamu lakukan di perjalanan itu? Ya di perjalanan itu saya memotret, lalu membuat video, bertemu dengan teman-teman komunitas motor lokal. Lalu karena sendiri, biasanya Bang kalau istirahat di jalan kan nggak punya teman ngobrol nih Bang. Kadang ya ngobrol dengan diri sendiri. Iya. Tapi lebih banyak ya melibatkan yang punya warung Bang. Oh, ngobrol Ya, sama pemilik yang punya warung. Jadi ya kita sok-sok akrab Bang. Biar. Oke. Jadi dari mana ke Sumatera? Saya tinggal di Bintaro Bang. Oke, Jadi dari Jakarta berangkatnya dari Jakarta ke Sumatera. Sumateranya di mana? Sumatera itu waktu berangkat saya lewat jalur barat. Jadi lewat Krui, lalu Bengkulu, naik Padang, lalu masuk terus sampai Aceh, lalu menyeberang ke titik nol di Pulau Weh, Sabang. Oke, Sabang Ya, sana lalu ya. balik lagi saya lewat jalur timur biar satu lingkaran penuh Bang. Oke. Jadi di Sumatera satu Berapa lingkaran lama penuh. itu ya? Itu 1 bulan. 1 bulan perjalanan. 1 bulan Sendirian perjalanan. aja? Sendirian. Jangan Di Sumatera juga sempat mendaki gunung Bang, karena tidak lupa asal saya itu mendaki gunung. Nah, nanti cerita ya, apa yang Steve lakukan dalam perjalanan, kemudian membantu anak-anak dengan kanker ya. Siap, di Pak. YKK. Nanti jelasin apa yang dilakukan dan bagaimana penggalangan donasinya atau dananya ya. Tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti pengalaman Steve setelah pesan-pesan berikut ini. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita bernafas ini aja harusnya kita bersyukur. Ya. Banyak orang di luar sana tidak bisa bernafas dengan Betul baik. sekali. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan masih dengan Steve dengan Siap, cerita Bang Andi. petualangannya ya, naik Iya, Bang. motor tunggal atau solo. Iya. Dari Jakarta sampai ke Pulau Weh sana di Sabang ya, titik nol. Iya. Kemudian balik lagi ke Jakarta dan kemudian tadi ada cerita ke Sulawesi. Iya Bang, yang kedua itu ke Terus Sulawesi. ini dikaitkan dengan keinginan Steve untuk berbuat baik selama perjalanan, yaitu membantu mengumpulkan dana donasi untuk anak-anak dengan kanker. Iya Bang. Nah, coba cerita dari mana gagasan ini muncul membantu anak-anak dengan kanker ini? Saya latar belakang saya itu sebenarnya anak kampung. Asal saya itu satu daerah di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, sangat terpencil. Lalu masa kecil saya itu sebenarnya saya habiskan di sawah karena bapak saya petani. Lalu saya lebih banyak tinggal di sawah. Nah, masa-masa kecil itu karena daerah saya itu agak boleh dibilang pedalaman terpencil begitu. Tertinggal. Ya.
tahun 90-an awal itu 1 minggu lihat mobil itu sudah bersyukur, Bang. Kagum ya, ada Kagum, mobil gitu. lewat ya. Jadi saya merasa bahwa di tahun-tahun itu mimpi saya sebagai seorang anak itu sangat terbatas gitu. Dengan akses yang sangat terbatas. Lalu saya berpikir setelah dewasa, syukur orang tua bisa menyekolahkan saya, bisa merantau dan menikmati hidup di tempat lain. Lalu saya merasa Jawa. juga, ya, saya merasa juga mungkin baik, boleh dibilang keterbatasan saya masa kecil itu jangan sampai terulang ke orang lain. Iya. Itu motivasinya. Sehingga waktu touring ini kan sebenarnya kalau mau jujur itu kan kesenangan. Kita pergi ke tempat baru, senang-senang, foto-foto dan segala macam. Tapi saya pikir kalau hanya untuk senang-senang, ya itu saya nikmati sendiri. Sayang sekali. Bagaimana kalau yang saya lakukan itu juga memberi peluang kepada orang lain untuk menikmati juga kegembiraan itu. Saya memilih mereka yang ingin saya ajak itu adalah mereka yang mungkin dalam situasi terbatas mimpinya seperti saya masa kecil itu. Ya anak-anak ini kan mereka dengan menyandang kanker, kita mohon maaf kita nggak tahu usianya akan seberapa lama hidupnya. Dan begitu keterbatasan mereka yang membuat mereka tidak bisa touring, nggak bisa Ya, jalan-jalan keluar ya. Karena terlalu sensitif dengan Ya. kondisi misalnya polusi dan lain-lain. Ya, Oke, itu. terus? Touring pertama sejak dari Sumatera itu sebenarnya saya sudah mulai mengajak teman, kenalan lewat media sosial yang saya punya untuk berdonasi. Dan waktu itu saya belum menggandeng siapapun karena masih mencoba sendiri. Dan ya lumayan teman-teman merespon dengan baik. Nah waktu pulang dari Sumatera ini sudah ada dana terkumpul ini. Nah, kemana saya harus menyalurkan karena semua dikirim ke rekening pribadi saya. Lalu saya pertanggungjawabannya lewat media sosial. Jadi berapa saya tulis, lalu saya foto, Itu upload, dicatat, itu dicatat. ya. Oke, Betul. terus? Nah lalu setelah kontak, mencari koneksi di Jakarta, lalu ketemu dengan Yayasan Kasih Anak Kanker, YKK. YKK. Nah, lalu saya berkontak, kita berkomunikasi karena sudah masa pandemi, kita tidak bisa bertemu, hanya lewat online berkomunikasi. Lalu saya memberikan yang hasil dari penggalangan dana yang di Sumatera. Nah, waktu di Sulawesi, saya pengen membawa spirit yang sama, berbagi dengan mereka yang lemah ini, Bang. Nah, akhirnya ya berkomunikasi lagi, cari link, lalu bertemu dengan benih baik yang bersedia menjadi mediator antara saya, penyumbang dana, dan mereka yang menerima manfaat dari sumbangan itu, ya anak-anak kanker tadi. Kalau ke Sulawesi itu kemana ya? Kalau ke Sulawesi itu hampir sama seperti di Sumatera. Jadi saya dari Jakarta jalan darat sampai Surabaya, lalu menyeberang dari Surabaya ke Makassar. Di Makassar itu kan sebenarnya bukan paling selatan itu, Bang. Kita harus turun lagi. Selayar kalau nggak salah. Di Ya, bawah sini. betul. Itu pulau seberang, itu Penangkaran Penyu. Tapi oke. titik paling selatan Sulawesi itu ada di Bulukumba, Tanjung Bira. Oke, Itu namanya di situ. Itu titik nol paling selatan. Saya dari Makassar ke situ dulu, baru mulai naik mengikuti bentuk Sulawesi huruf K. Oke. Jadi terus melingkar. Palu, Kendari gitu. Betul. Naik sampai ke Manado. Sampai ke Manado, ke Bitung, titik paling bahkan. utara. Ya. Iya. Baru balik lagi turun sampai Makassar lagi. Berapa lama itu? Kalau di Sulawesi sendiri sekitar 1,5 bulan lebih. Oke. Lebih lama daripada yang di Sumatera ya? Lebih lama daripada yang Sumatera. Karena juga Cara menggalang dananya bagaimana itu, Steve? cara menggalang dananya itu pertama lewat benih baik tadi. Iya. Tapi dengar-dengar kan ada juga yang di jalan mau ngasih, mau nyumbang Betul. gitu. Banyak teman yang mengambil bagian dalam kegiatan sosial ini. Jadi caranya adalah mereka memberikan ke saya Iya. dananya tunai. Iya. Lalu saya mengumpulkan, lalu teman-teman yang tim Sahu Tenda ini nanti saya tinggal menginformasikan untuk mereka mencatat. Nah, lalu nanti saya yang akan mentransfer ke benih baik, tetapi dengan atas nama mereka. Atas nama masing-masing itu ya. Dan pertanggungjawabannya tetap bisa dilihat karena di benih baik juga berapa nominal Kelihatan sekali itu sekali semua dengan ya. yang memberikan ke saya. Oke. Itu caranya, Bang. Nah, kepuasan apa sebenarnya? Kan banyak orang nggak paham ini. Steve, ngapain gitu loh. Apapun juga kan ada yang menganggap bahwa sudahlah, anak-anak itu mungkin sudah ada yang bantu. Udahlah, kamu nggak usah ikut-ikutan. Nah, kebahagiaan apa yang kamu dapatkan ini? Kebahagiaannya gini, Bang. Pertanyaan mendasarnya begini, Bang. Seorang anak kecil baru lahir,
mungkin usianya 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun begitu, kita membayangkan bahwa kita masih kecil, kita diberi atau kita menanggung penyakit segitu. Itu gimana rasanya ini? Iya. Nah, saya secara pribadi dan teman-teman di satu tenda tidak bisa membayangkan atau mungkin akan kewalahan sendiri kalau itu menimpa diri kita sendiri. Nah, sebenarnya kebahagiaan adalah merasa bahwa saya bersyukur saya hidup sehat. Tetapi bagaimana dengan teman saya, keluarga saya, kenalan saya yang mungkin punya keterbatasan itu. Iya. Nah, apa salahnya saya yang sehat ini berbuat sekecil mungkin tetapi memberi manfaat untuk mereka yang tidak sesehat saya. Ini yang mungkin tidak dipahami oleh orang-orang lain. Dianggap ini apa maksudnya. Tapi dengan penjelasan ini ya, mudah-mudahan banyak juga orang terinspirasi. Iya ya, kita dikaruniai Tuhan kesehatan kadang-kadang take it for granted bahwa ya memang harusnya begini. Tidak ya. Karena apalagi dengan COVID, bayangin oksigen yang kita hirup ini kadang-kadang kita nggak paham kok gratisan ya. Padahal di rumah sakit bayar itu. Ya. Nah, kita lupa bersyukur. Bersyukur. Ya, Tuhan terima kasih kita sekarang menghirup oksigen ini gratis. Tuhan terima kasih kita bisa jalan tanpa bantuan kursi roda dan lain-lain ya. Betul. Tuhan terima kasih kita nggak diinfus, makan melalui mulut dan seterusnya. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita bernafas ini aja harusnya kita bersyukur. Ya. Banyak orang di luar sana tidak bisa bernafas dengan Betul baik. sekali. Jadi terima kasih, hari ini saya belajar juga nih ya untuk bersyukur tentang kesehatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Iya, Bang. Nah, kemudian dengar-dengar juga ada kegiatan bagi-bagi buku ya. Sebenarnya itu sebelum saya membuat satu tenda, saya itu tergabung dalam kegiatan-kegiatan literasi. Kebetulan saya tinggal di Jakarta, saya ikut berkomunitas dari komunitas kecil-kecil. Jadi ya kita ikut berdiskusi tentang buku, kebetulan basic saya menulis. Nah, lalu dalam beriringan waktu saya terkoneksi juga dengan teman-teman di NTT yang punya konsentrasi yang sama. Jadi pas kalau mereka ke Jakarta kita diskusi, lalu kalau mereka menginformasikan bahwa mereka mau membuat taman baca untuk membantu anak-anak tadi, mereka mengontak lalu saya bisa mencarikan koneksi bagaimana supaya buku bisa sampai ke tempat mereka. Kuncinya tadi, Bang, memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bermimpi. Karena dulu saya tidak punya pilihan untuk bermimpi. Anak desa ya. Anak desa. Jadi susah. Mimpinya juga terbatas. Ya, mimpinya sawah terus tiap hari. Tapi dengan buku, anak-anak itu bisa punya mimpi yang melebihi area di mana dia tinggal ya. Betul. Jadi mimpinya bisa seluas-luasnya, sebesar-besarnya, Ya. setinggi-tingginya. Dan dengan mimpi itu mereka berusaha untuk mewujudkannya ya. Betul. Jadi kita membuka jendela sebenarnya agar mereka bisa bermimpi lebih besar daripada anak kampung yang belum pernah baca buku waktu itu. Atau tidak punya kesempatan untuk baca buku-buku. Karena nggak punya buku juga, Bang. Iya, yang ada buku tulis. Oke, jadi terima kasih nih ya, Steve sudah berbagi cerita. Tapi kalau ada pengalaman yang paling berkesan, pengalaman naik motor kemana itu? Pengalaman paling berkesan itu sebenarnya satu yang saya mau bilang pertama-tama itu adalah pendapat umum boleh kita jadikan referensi, tetapi jangan jadikan satu patokan pasti. Apa maknanya ini? Maknanya begini, Bang Andi. Saya pergi ke Aceh. Iya. Dulu saya tidak punya bayangan bahwa saya yang kulitnya hitam, rambut keriting, Nasrani pula, pergi ke satu wilayah yang dia punya peraturan daerah yang sangat berbeda dengan saya. Iya. Tetapi gambaran bahwa Aceh itu berbeda dengan daerah asal saya, itu menjadi luntur ketika saya masuk ke sana. Apa yang kamu alami? Saya masuk Aceh sekitar menjelang pukul jam 6 sore. Saya mampir di pom bensin, ngisi bensin, tiba-tiba saya disamparin sama seorang kawan. Dia tanya, mau pergi kemana? Saya bilang, saya mau ke Sabang. Lalu dia mengajak, ayo kita ngopi dulu. Nah, di warung kopi itu, saya bercerita dengan dia seperti orang yang sudah lama berkenalan. Tidak ada lagi hambatan psikologi, agama, suku itu nggak ada. Semua itu tidak ada lagi. Dan terus? selama touring di Sumatera, itu mungkin saya paling lama di Aceh. Karena di jalan bertemu dengan teman yang dengan senang hati mengajak saya untuk ngopi, untuk minum, bahkan ayo hari ini bareng kami, kita pergi bersama. Dan itu terulang ketika saya sampai di Poso. Sulawesi nih ya? Di Sulawesi. Jadi, katanya pernah terjebak di hutan ya? Karena jalanan berlumpur begitu ya? Sebenarnya itu waktu saya pergi di Sulawesi Selatan, sebelum berangkat saya punya keinginan untuk pergi ke Olon.
Olon itu satu perkampungan kecil, cuman satu dusun. Jadi dia tinggal itu di dalam cekungan. Tetapi dia punya pemandangan atau view yang sangat bagus. Itu yang ada di video tadi itu? Ada di video yang tadi. Kayaknya ada ya, perbukitan yang tanpa rumput, pohon, sabana gitu ya. Tetapi akses ke sana itu sangat sulit, Bang. Karena pertama jalannya masih batu lepas lalu tanah. Iya. Lalu mereka tidak punya listrik dan tidak ada sinyal sama sekali. Jadi saya pergi ke sana dengan model bertanya ke warga lokal. Lalu di perjalanan karena saya tidak punya bayangan tentang jalur itu, ternyata saya terjebak karena baru habis hujan tadi malam, yang malam sebelumnya. Pas di hutan lagi. Di hutan lagi. Jadi apa yang terjadi kemudian? Saya terjebak itu sekitar jam 1. Lalu motor saya tidak bisa keluarkan karena jatuh di bekas jalannya Kubangan truk. gitu. Ya. Lalu saya hanya menunggu siapa yang akan lewat untuk saya minta tolong. 1 jam kemudian lewat satu bapak. Lalu saya mendekati untuk minta tolong. Naik apa Bapak itu? Naik motor juga. Oh, terus? Ternyata dia orang Olon yang sedang di luar. Oh, jadi itu mau sekitar pulang ke kampungnya. Ya, mau pulang ke kampung. Lalu saya minta tolong, dia membantu saya. Malah setelah itu dia bilang, barang-barangmu sebagian pindah ke motor saya biar motormu lebih ringan. Lalu saya bersama dia sampai ke Olon, ke perkampungan. Malah dia menawarkan rumahnya sebagai tempat tinggal saya selama 2 hari di sana. Jadi ya saya kembali kayak tadi Bang Andi. Jadi gambaran kita tentang orang lain itu jangan sampai membuat kita terkungkung lalu merasa bahwa orang lain itu tidak baik. Semua orang Indonesia itu baik. Baik ya. Ini Saya yang membuat citra itu kan politisi itu. Betul. Yang memanfaatkan situasi kondisi, Ya. bentur-benturkan suku, ras, agama demi Ya. kepentingan politik. Betul Bang. Tapi ketika masyarakat bawah yang tidak mengenal politik, hidupnya damai-damai aja. Damai sekali. Terima kasih Steve untuk pelajarannya hari ini. Terima Ya, semoga berikutnya nanti kita akan dengarkan cerita tentang kamu mau kemana lagi. Ya, Iya Bang. sukses selalu dan Terima kasih, Bang. jangan lelah berbuat baik ya. Siap Bang. Terima kasih. Berikutnya, anak muda ini pedagang kerupuk. Sesekali saya dengar dia juga ngojek. Tapi yang menarik adalah apa yang dia lakukan untuk menolong sesama. Penasaran? Ikuti terus Kick Andy. Tunggu, maaf ya. Ini jualan kerupuk, tapi berdonasi untuk warga masyarakat. Tidak ada batasan atau halangan seseorang untuk berbuat baik, apapun profesinya, berapapun usianya. Dan inilah cerita yang ingin saya sampaikan, cerita tentang seorang penjual kerupuk yang sesekali juga ngojek, tapi dia melakukan hal baik dalam hidup dia. Apa yang dia lakukan? Kita langsung aja tanya kepada Yandi Hidayat. Iya, Yandi terima kasih sudah mau hadir. Silakan duduk. Namamu Yandi Hidayat. Ya Pak. Tapi kok orang-orang memanggil kamu atau sering manggil kamu Rama Bergawa. Jadi namamu itu yang benar siapa? Nama asli saya Bang Yandi Hidayat. Cuma sewaktu saya bikin akun sosial media Facebook, saya kan suka melihat membaca tokoh-tokoh wayang gitu, cerita-cerita wayang. Oke. Suatu saat saya membaca cerita Rama Bergawa Gugur. Wow. Dengan spontan saya bikin nama itu gitu. Apakah benar? Tadi kan aku sempat bilang bahwa ini seorang anak muda jualan kerupuk. Betul itu? Saya udah 15 tahun Bang. 15 tahun? 15 tahun jualan kerupuk. Kalau ngojek baru 3 tahun. Ini kerupuk produksi sendiri atau ngambil dari orang kemudian dijual? Itu kan orang tua saya produksi sendiri Bang. Jadi saya bagian sales di lapangan gitu. Bagian penjualan gitu ke warung-warung gitu. Nah, tapi di lain sisi katanya kamu mendirikan komunitas motor juga. Iya. Namanya apa? Perjalanan Cahaya Kartala. Kartala itu apa artinya? Kalau dalam bahasa Sanskerta, Kartala itu cahaya. Oke, jadi ini kegiatannya di sekitar Sukabumi atau Purwakarta. Secara
global kami di Jawa Barat, Pak. Oh, Jawa Barat. Di Jawa Barat, hampir semua kabupaten yang ada di Jawa Barat pernah kami datangi. Didatangin untuk apa itu? Kami berdonasi kami datangi ke kampung-kampung yang belum ada listrik. Tunggu, maaf ya. Ini jualan kerupuk, tapi berdonasi untuk warga masyarakat. Iya. Nah, tahan sampai di situ dulu. Pasti penonton ingin tahu. Nanti cerita apa yang dilakukan. Tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Inilah keseharian Yandi Hidayat atau yang akrab dipanggil Rama. Ia memasarkan kerupuk ke warung-warung di sekitar rumahnya di Purwakarta, Jawa Barat. Rama adalah pendiri komunitas Kartala atau Perjalanan Cahaya. Kegiatan komunitas ini salah satunya adalah memasang panel surya di rumah-rumah warga yang belum ada penerangan listriknya. Itu waktu kami mengikuti suatu kegiatan forum motor Nusantarit namanya di Sumedang, Kampung Cisoka. Saat itu kampung itu saya datang maghrib, kami datang minta izin untuk nginep ke rumah Pak RT. Pak RT rumahnya gelap, cuma ada lilin satu. Saya ngobrol-ngobrol, kenapa ini? Dibilang akinya rusak dan lampunya rusak. Setelah kami semalaman berpikir, saya ngobrol ke teman-teman gimana kalau kita servis aja itu solar cell-nya yang itu. Dan besok paginya dicoba-coba ternyata solar cell masih aktif. Ya setelah itu kami menginstalasi rumah kampung-kampung yang kami temukan itu gitu. Sudah sekitar 1.000 panel surya yang dipasang oleh komunitas Perjalanan Cahaya di rumah warga yang berada di kampung-kampung terpencil di Jawa Barat. Saya ngizinin kalau dia emang perjalanannya buat positif atau ngebantu orang lain, ya silakan gitu. Saya ngedukung, pokoknya ngedukung banget lah gitu. Malah saya juga beberapa kali ya pernah ikut juga gitu. Jadi emang tahulah, jadi terjun langsung gitu ngikut gitu ke lokasi-lokasi yang di Batu itu. Gitu. Walaupun medan jalannya emang ribet banget gitu. Tapi ya udah disenangin aja. Gitu. Selain memasang panel surya, Perjalanan Cahaya juga membuat taman bacaan dan membantu warga menyediakan air bersih. Motivasi lain adalah saya kalau ke kampung itu melihat anak-anaknya. Mereka itu kan rata-rata ada yang sudah bersekolah gitu. Dan mungkin kalau malam gak bisa belajar karena kegelapan gitu. Makanya motivasinya itu. Kedua, ya kepuasan batin juga lihat senyum mereka tulus gitu. Terus udah puluhan tahun kegelapan terus dapat cahaya itu ya kayak dapat apa gitu. Itu udah suatu hal yang luar biasa bagi kami. Dan doa-doanya itu pasti tulus gitu. Rama berharap Perjalanan Cahaya terus memberi manfaat bagi banyak orang. Wow, keren. Perjalanan Cahaya ya. Nah, tapi omong-omong udah berapa banyak itu solar panel dibagikan ini? Udah berapa banyak panel-panel ini? Sejauh memulai perjalanan dari 2014 sampai sekarang kami udah mendatangi sekitar 30 kampung. Mungkin ada 1000-an lah. Banyak orang yang bertanya-tanya,
Dari mana duitnya itu untuk beli panel-panel surya tadi yang dibagikan? Ini dibagikan gratis ya kepada Gratis, masyarakat ya? Gratis, Bang. Oke, nanti saya ingin tahu itu berapa watt? Yang rata-rata per rumah itu 10 watt. 10 watt ya. Itu berapa titik lampu bisa itu? Untuk itu 10 watt dibagikan buat 3 titik lampu. Rata-rata kan rumah yang ada di kampung Nol Listrik itu kecil-kecil 3 sama watt saung-saung. aja cukup. Apalagi kalau LED sekarang kan terang sekali Ya, ya. LED 1,5 watt itu udah terang banget. menderang ya. Jadi cukup lah itu 10 watt untuk 10 satu watt rumah. dibagi 3 lampu. Dapur, lampu. tengah rumah, sama depan. Gitu. Jadi anak-anak bisa belajar ya. Nanti cerita apa manfaatnya bagi warga, dan tadi kan cerita apa ya, sangat emosional melihat bagaimana warga pertama kali melihat rumahnya ada lampu ya. Nah, nanti ceritakan. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Saklar pertama dinyalakan itu wajah-wajah binar itu langsung Kelihatan sekali ya, mereka kagum sekali. bergembira gitu, sudah puluhan tahun nggak dapet cahaya gitu. Ya, Rama, kita lanjutkan ya. Kalau tadi lihat di video, itu kan perjalanannya susah betul itu ya. Becek, licin, ada yang jatuh tadi. Nah, itu memang ke desa-desa yang belum ada listrik. Kalau gambaran kampung Nol Listrik kan itu jauh dari peradaban lah bisa dibilang. Harus melewati jalan setapak, terus nyebrang sungai gitu. Udah jalannya udah kayak gitu, tanah tadi gitu, itu ya, batu, licin. jatuh, terus Itu udah biasa itu ya. udah biasa. Ya dari awal sih ini biasa gitu, ragu-ragu tuh. Setelah berkali-kali mengadakan perjalanan itu kami jadi terbiasa. Nah, kalau Rama sendiri punya pengalaman nggak yang paling berkesan atau paling diingat sampai hari ini dari perjalanan itu? Di Sukabumi Selatan, namanya Kampung Cirengrang. Kami dari motor itu udah gak bisa, saya pribadi sih gak bisa, nganggapnya gak bisa. Soalnya harus Nggak bisa lewat? Karena apa? Nyebrang sungai 2 kali, terus waktu itu kan lagi musim hujan. Jadi baru motor 100 meter maju udah ban udah penuh sama Lumpur. Jadi kami tinggalin motor dan jalan kaki 3,5 jam gitu, naiki 2 bukit. Jalan kaki. Astaga. Terus? Tapi 3 teman saya dia maksa naik motor gitu. Ya repot lah di jalan udah sampai dievakuasi sama warga. Kami 3,5 jam jalan kaki, mereka yang bawa motor 6 jam. 5 apa 8 Itu kilo. sambil bawa panel-panel Iya, surya tadi? panel kami bawa sebagian, warga sebagian. Karena warga juga jemput. Oh, ikut jemput. Ke kampung yang Terus? bisa diakses gitu. Nah, coba ceritakan bagaimana reaksi masyarakat pertama kali ketika lihat rumahnya ada lampunya. Padahal selama ini mereka nggak ada listrik masuk desa. Wah, saat ini ya, begitu saklar pertama dinyalakan itu wajah-wajah binar itu langsung Kelihatan sekali ya, mereka kagum sekali. bergembira gitu, sudah puluhan tahun nggak dapet cahaya gitu. Nah, di sana kami mendapat satu rasa kepuasan atau apa ya gitu yang bisa Itu momen yang nggak bisa dirasakan oleh orang-orang yang belum punya pengalaman seperti kalian ya. Seperti itu. Ketika saklar pertama kali ceklek, Nyalakan, cret. blep, dan wajah-wajah yang bahagia itu terasa sekali ya. Dari mana ya uang untuk membeli panel surya itu? Baru pertama awal kegiatan dari kocek saya pribadi. Saya kan penggerak juga awal-awal gitu. Jadi Tunggu, ini minta maaf nih ya. Ini kan jualan kerupuk. ya, Saya nggak tahu berapa besar untungnya. Tapi kok mau berbagi dengan uang pribadi untuk membeli panel surya itu? ya mungkin ulah jadi panggilan hati ya untuk membantu orang gitu. Apalagi jadi gini Pak, begitu saya melihat seseorang yang kekurangan misalnya cahaya, terus saya tahu dan saya bisa, terus saya diamkan, terus perasaannya gimana gitu, ya udah. Ada perasaan bersalah ya? Ya perasaan bersalah gitu, makanya saya sisihkan dari jualan kerupuk sedikit demi sedikit. Terus saya bilang juga ke istri bahwa ada dana yang disisihkan buat kesini gitu. Jadi awal-awal ya gitu, lama-lama ya enggak gitu. Di istri juga mengizinkan kalau untuk itu gitu. Oke, ini nggak mudah ya, karena penghasilan dari jualan kerupuk sebesar-besarnya berapa sih? Tapi itu juga Anda mau sisihkan ya untuk membantu orang lain. Kalau jualan kerupuk
paling tinggi itu 100. Paling tinggi Paling tinggi 100. 100.000. Kalau kerupuk kan ada resiko sisa ya dari warung yang harus Tadi yang diretung. diambil itu sudah melempem gitu, nggak laku. Paling 100.000 untuk sehari, seminggu? Sehari. Sehari. Nah, kemudian tantangan terberat untuk berbagi panel surya ke desa-desa ini apa selain jalanan? Yang pertama jalanan, yang kedua ya pengumpulan dana itu, Bang. Nah, pengumpulan dananya bagaimana itu? Kan ada tadi dana pribadi, kemudian dana dari luar apa? Setelah beberapa kegiatan kami share di sosial media, ada beberapa teman di sosial media yang bersimpati, ya mereka rata-rata nyumbang donasi uang gitu buat membantu. Lama-lama juga kami mikir kita gak mungkin terus-menerus begitu. Makanya kami menjual merkan atas nama organisasi kami, perjalanan ada saya. merchandise dijual. Ya, keuntungannya dipakai ya, keuntungan untuk 100% buat perjalanan, buat membeli barang-barang yang didonasikan. Itu kalau boleh tahu satu panel gitu lengkap berapa? 500.000. 500.000. Artinya kalau misalnya saya nyumbang 1 juta bisa dapat 2 panel itu ya. Nah, itu harusnya penonton kalau ingin membantu boleh-boleh dong ya. Boleh. Caranya bagaimana? Bisa menghubungi page Perjalanan Cahaya atau Facebook pribadi saya, Rama Bergawa. Oke, jadi itu bisa dipertanggungjawabkan ya, bahwa donasi dari masyarakat bisa sampai ke orang yang dituju ya. Siap. Karena uang pribadi aja dikorbankan ya. Baik, mudah-mudahan ini akan bisa menjadi inspirasi buat orang lain bahwa berbagi itu tidak harus tunggu kaya raya ya, dengan apa yang kita punya kita udah bisa berbagi. Nah, tapi dampak dari adanya listrik tanda kutip ya masuk ke desa itu apa aja yang dirasakan oleh warga masyarakat? Jadi rumahnya jadi terang mungkin di malam hari, ibunya bisa masak, bapaknya bisa ngumpul-ngumpul sama tetangga. Yang paling utama adalah anak-anak. Anak-anak bisa belajar ya? Ya, di kampung-kampung itu kan suka ada banyak anak-anak gitu. Oke. Waktu usia sekolah, kalau malam nggak bisa belajar. Nah, dengan ada lampu dari kami itu ya mereka sengaja bisa belajar malam gitu, bisa belajar mengerjakan PR. Dan dengar-dengar tadi kalau lihat di video juga itu ada bagi-bagi buku juga itu ya? Bagi-bagi buku untuk siapa itu? Kalau kami datang ke kampung non listrik dan berdonasi non listrik dan banyak anaknya, anak sekolah usia sekolah ya, Bang. Jadi setelah beres kegiatan itu suka ada program susulan. Jadi bikin taman baca di kampung itu gitu. Jadi buat anak-anak itu membaca di. Buku-bukunya dari mana? Ya kami dari sukarelawan lagi, ngumpulin sukarelawan dari tetangganya, dari saudaranya. Oke, menarik sekali ya. Jadi terima kasih. Ke depan mau bikin apa lagi? Penyediaan air bersih tuh cita-cita kami itu. Penyediaan air bersih. Jadi rata-rata kampung yang kami datangi itu juga sanitasinya buruk. Mereka itu mandi di sungai, pakai airnya kayak gitu kalau di sungai gitu. Mandi, cuci kakus di sana nggak ini. Ingin kedepannya itu bikin sumur gitu nanti di. Ini sumur bor kayak sumur gitu. Sumur bor dipompa pakai tenaga matahari listriknya gitu jadi. Oke, Rama, senang sekali ya dengar bagaimana orang berbuat baik dan bahagia dengan apa yang dia lakukan. Dan saya yakin ini menginspirasi penonton Kick Andy juga ya. Nah, sebelum kita akhiri saya mau mengundang kembali Ari dan Steve. Mana Ari dan Steve? Iya. Nah, hari ini saya juga ingin mengundang dari HDI karena memang HDI dan benihbaik.com itu punya kerjasama untuk program berbagi buku untuk anak-anak di Indonesia. Mari kita sambut Pak Edi Warsito. Pak Edi, terima kasih. Bang Andi, terima kasih sudah juga hadir di acara Kick Andy ya. Salam sehat. Salam sehat juga. Pak Edi, coba cerita program apa ini antara HDI dan benihbaik.com? Nah, berbagi buku ini kita memang program ini untuk supaya mencerdaskan bangsa. Karena dengan membaca itu kita lihat negara lain juga
pasti sukses karena masyarakatnya gelar untuk gemar membaca. Gemar membaca. Tapi ini Ya. untuk orang dewasa, anak-anak atau untuk? Nah, ini kita untuk anak-anak. Oke. Memang kita dengan generasi-generasi gini, Bang Adi, Iya. kita supaya nanti dia sehat, kuat, dan berpikirnya juga cerdas. Oke. Ya, jadi dengan adanya perkumpulan daripada enterpriser, kita ada profit, kita bagi benefitnya untuk mencerdaskan bangsa ini semua. Jadi ini donasinya dari mana saja nih asal-usulnya nih? Donasi ini dari member Iya. kami, Member HDI karena ini ya? HDI, karena kita kan multi level marketing. Iya. Jadi setelah menjadi member, membersnya diajak ayo berdonasi. kita mengajak semua member untuk berdonasi melalui benih baik ini. Baik, untuk nanti dibelikan buku, paket-paketnya dibagikan kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Betul, Terutama di anak-anak panti asuhan. Oke. Jadi di panti asuhan itu prioritas kami, agar supaya nanti di panti asuhan itu membuat satu komunitinya lebih kuat lagi gitu. Baik, kalau gitu serah terimanya katanya mau hari ini ya? Ya. Dari donatur melalui benihbaik.com. Ya. Nah untuk itu kita minta wakil dari benihbaik.com, Anggit Hernowo. Silakan Bu Anggit. Ya, serah terima. Ya. Salam sehat juga. Salam sehat. Oke, langsung diserahkan. Saya nggak tahu berapa yang sudah terkumpul. Baik, serahkan langsung. Oh, nilainya 1,2 miliar. Iya, 1,2 Wow. miliar. Terima kasih sekali. Terima kasih. Ya. Anggit bisa cerita kerjasama dengan HDI selama ini apa aja, dan dalam konteks buku ini apa yang akan dilakukan? Oke, jadi seperti tadi Mas Andi sudah sebutkan bahwa ini kerjasama kami yang kedua ya Pak ya. Yang pertama waktu itu HDI memberikan madu yang kita sebarkan ke beberapa kelompok komunitas, ada tenaga kesehatan, ke kepolisian, kemudian ke beberapa masyarakat. Nah sekarang ini adalah buku untuk anak-anak di panti asuhan di 24 provinsi sebanyak 136 panti asuhan. Jadi kira-kira sekitar 10.000 anak akan mendapatkan ini dengan variasi buku ya Pak ya. Kira-kira ada 70 judul buku. Wah, menarik ya. Terima kasih untuk Terima teman-teman kasih sekali, HDI, teman-teman luar HDI. biasa. Ya. Baik, dan dengar-dengar teman-teman 3 ini, geng motor ini, yang imut-imut dan amit-amit ini juga mendapat kesempatan ya untuk berbagi paket buku. Begitu ya Pak Edi ya? Nah, bentuknya apa ini? Berapa Untuk nilai teman-teman. paket buku ini? Coba Ini. silakan langsung diserahkan. Oh, jadi paket buku bacaan. Ya, paket buku Baik, bacaan. saya dengar nilainya kurang lebih 10 juta. Ya. Jadi masing-masing dapat ini? Masing-masing dapat. Masing-masing dapat. Saya enggak ya. Iya, saya bukan geng motor. Ya, terima kasih. Baik, ya dari HDI untuk teman-teman bikers lah, bikers. Iya. Terima kasih. Baik, sama Ya, Pak. untuk Rama ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman HDI, juga untuk benihbaik.com ya. Baik, jadi seperti biasa di akhir acara ini saya juga ingin bagi-bagi buku. Tapi untuk penonton Kick Andy ya. Buku karangan dari Desi Anwar, judulnya Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini. Nah, bagi Anda yang ingin sekali membaca buku ini, jangan khawatir, Anda bisa mendapatkan buku ini melalui kuis di Twitter Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang juga ingin melalui website kickandy.com juga bisa, karena ada undian di situ. Dan tentu saja bagi Anda yang baru menonton di tengah-tengah acara ini atau episode ini, jangan juga khawatir, Anda masih bisa menyaksikan dari awal melalui metrotvnews.com, dan ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, caranya mudah sekali, yaitu tinggal klik benihbaik.com, maka di situ Anda bisa memilih siapa saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan Anda, yang ingin Anda bantu. Sangat mudah, silakan klik benihbaik.com. Dan akhirnya semoga cerita dari 3 anak-anak geng motor ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Berbuat baik bisa dengan cara apapun juga, dengan situasi dan kondisi apapun juga, dan dalam usia berapapun juga. Ayo, mari kita berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Sampai jumpa.
Metro TV.